Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semangat ya? Iya. Bu Clara harap kalian selalu semangat untuk tetap belajar, jangan malas membaca, dan menggunakan waktu luang kalian untuk terus menggali ilmu yang sudah didapatkan. Bu Clara akan mendampingi kalian belajar di rumah dengan program Bu Clara, yaitu Ayo Mengulang Materi Pembelajaran Bersama Bu Clara. Kalian siap? Let's go! Kali ini kita akan mempelajari tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Muatan pelajaran yang akan kita bahas adalah bahasa Indonesia. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu teks non-fiksi? Ya, pintar. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi tentang suatu peristiwa. Coba kalian sebutkan contohnya. Ya, betul. Buku teks pelajaran, buku ensiklopedi, kamus, karya ilmiah, berita di koran juga bisa ya. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Lalu bagaimana mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi? Ya, salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca kemudian mencatat gagasan pokoknya. Ya, kemudian kita akan membahas bagaimana menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Jadi, isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Di dalam bahasa Inggris, peta pikiran juga disebut dengan mind map. Ini Bu Clara berikan contohnya. Bentuk dari peta pikiran atau mind map. Bagaimana? Sudah ada gambaran bukan? Baik, kita bahas yuk. Cara menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi, yaitu dengan membuat peta pikiran. Yaitu dengan cara 1. Tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Ia akan menjadi tema besar pada peta pikiran. 2. Buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. 3. Setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Contohnya sebagai berikut. Jenis benda menjadi tema utama, kita letakkan di tengah, lalu kita memberikan akar-akar ke samping yang tujuannya menerangkan jenis benda tersebut. Kemudian diberi akar lagi ke samping kanan dan kiri, menerangkan sifat benda tersebut, lalu kegunaannya. Tiap akar menerangkan atau mewakili satu kata. Dari dalam peta pikiran kita diberikan kebebasan untuk berkreasi, untuk membentuk bagaimana peta pikiran dituangkan. Ini adalah contoh peta pikiran yang lain. Kalian bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kalian tentunya. Apakah kalian juga punya pertanyaan yang sama? Apakah peta pikiran dan peta konsep itu sama? Ayo, ada yang tahu? Ada yang bisa menjawabnya?
Jawabannya adalah ada persamaan dan ada perbedaannya. Bu Clara bahas perbedaannya terlebih dahulu ya. Kalau mind map atau peta pikiran mempunyai kriteria sebagai berikut. 1. Kunci konsep tertulis di cabang. 2. Garis hubung tidak diberi label. 3. Konsep utama terletak di tengah. 4. Penggunaan icon yang ekstensif. 5. Seimbang antara logis dan kreativitas. Berikutnya, teknik yang dikembangkan oleh Tony Buzan. Selanjutnya, fokus pada satu konsep saja. Dan yang terakhir, proses membuat cepat, spontan, dan mencerminkan visi perancang tentang topik tertentu. Lalu bagaimana dengan peta konsep? Ya, peta konsep memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Konsep kunci dilampirkan dalam bentuk oval atau kotak. 2. Garis hubung diberi label. Yang ketiga, konsep utama berada di atas. Selanjutnya, penggunaan icon yang terbatas. Yang kelima, lebih logis daripada kreativitas. Yang keenam, teknik yang dikembangkan oleh Joseph de Novak. Selanjutnya, menghubungkan banyak konsep atau ide. Dan yang terakhir, cabang dan ciptaannya memerlukan pemikiran secara rinci untuk mencakup semua kasus yang mencerminkan realitas dan bukan perancang yang menciptakan subjektivitasnya. Berikut Bu Clara sajikan tentang peta konsep. Berikut gambarannya biar kalian paham apa itu peta pikiran dan bagaimana itu peta konsep. Sudah jelas bukan? Tentunya peta konsep dan peta pikiran mempunyai persamaan, yaitu 1. Mengatur dan mewakili pengetahuan. 2. Metode satu halaman. 3. Struktur hierarkis. 4. Peningkatan pemahaman. 5. Peningkatan ingatan. Yang terakhir, penggunaan warna. Baik, kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Bagaimana caranya? Ya, adapun langkah-langkah mengidentifikasi peristiwa penting dalam sebuah teks adalah sebagai berikut. 1. Carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. 2. Bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. 3. Dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Kemudian yang keempat, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran atau diagram alir. Dan yang kelima, yaitu tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri, sesuai dengan urutan dalam teks tersebut. Dari langkah-langkah tersebut, kita memanfaatkan peta pikiran dalam mengidentifikasi peristiwa penting dalam sebuah teks. Jadi, kalian bisa memanfaatkannya ya. Semoga apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini menambah ingatan kalian, menjadikan pemahaman dan bermanfaat pada kehidupan kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.